Untuk mengantisipasi agar asrama PMA tidak menjadi celah penanganan pandemi, tanggal 23 Wali Kota New Taipei Hou Youyi menginstruksikan sidak terhadap asrama PMA Kota New Taipei dan mewajibkan majikan melakukan upaya pencegahan serta menyarankan pemerintah pusat untuk menghentikan perekrutan PMA sektor industri untuk sementara waktu. 在疫情仍为紧张的时候，产业的外籍劳工还是建议暂停，不需要进来，先用本籍的劳工。 Ada 39 perusahaan di kota New Taipei yang mempekerjakan lebih dari 100 PMA dan 57 perusahaan yang mempekerjakan 50 hingga 100 PMA. Mulai tanggal 21 April dini hari, MOL mengumumkan penghentian pemusatan karantina selama 2 minggu. Dengan kata lain, PMA dilarang masuk ke Taiwan untuk sementara waktu. Merujuk saran Hou Youyi, MOL mengimbau pihak majikan untuk mengutamakan melanjutkan kontrak PMA yang sama. 基于防疫的考量，目前劳动部是建议雇主能够优先续聘同一位移工，或者是就是采国内承接的方式。工厂让你14天检疫没有工作，然后你现在回到了你的工厂去工作了，那他的那个健康自主管理呢，就是说到底有没有确实的去做，这个也是问题。 Ada sekitar 710.000 PMA di Taiwan saat ini dengan rata-rata 630 PMA yang tiba setiap harinya di masa lalu. Namun akibat dampak pandemi, jumlah PMA yang masuk ke Taiwan dari 9 hingga 21 April hanya mencapai 181 orang. Jumlah pekerja yang mengambil cuti tanpa gaji kian meningkat. Dikhawatirkan para PMA juga akan mengalami imbasnya. Taiwan mencatat satu kasus positif baru tanggal 24 April yang juga merupakan perwira kapal militer Panzi. Jumlah kasus hingga kini mencapai 428 orang. 264 orang telah keluar dari karantina. Pihak luar negeri melaporkan gejala COVID-19 juga meliputi bintik ruang pada area kaki yang merupakan salah satu gejala tidak khas COVID-19. Taiwan telah mempertahankan kondisi 0 kasus dalam negeri sepanjang 11 hari. Namun CCC tidak menutup kemungkinan adanya penderita asimptomatik dan tidak menyepelekan kasus penularan dari luar negeri. Kedua kebijakan minimalisasi penerbangan sipil dan kargo langsung antar selat dan larangan transit bagi penumpang asing akan terus diterapkan. Jejak aktivitas para perwira kapal militer Panzi yang terlibat dalam kontaminasi klaster tersebar di seluruh Taiwan yang memicu setiap kota dan kabupaten melakukan latihan isolasi kota. Taipei merencanakan latihan lockdown skala minor pekan depan. Namun wali kota Taipei menekankan saat ini hanya merupakan tahap latihan wilayah. 项目目前是在区域而已，还不会到扩大，也不会到全面。各位不要一直把它想成是封城。 Distribusi mesin vending masker Taipei juga akan diperluas. Saat ini masker juga dapat dibeli di pusat kesehatan distrik Wanhua dan Wenshan. Pemkot Kaohsiung mengumumkan penerapan kunjungan ke lokasi hiburan dengan metode nama asli yang meliputi karaoke, sauna, klub, pub, kedai kopi, dan teh. Pihak Pemkot juga akan melakukan pemeriksaan. Bagi yang melanggar akan dijatuhi sanksi 3.000 hingga 15.000 dolar Taiwan. Kaohsiung juga akan mengadakan latihan simulasi militer tanggal 3 Mei. Namun hal ini memicu sindiran dari pihak luar. Wali kota Kaohsiung Han Kuo-yu kembali menekankan hal ini bukan merupakan lockdown. Warga diharapkan untuk tidak menyalahartikan. Sesuai kualifikasi asuransi tenaga kerja, setiap tenaga kerja tanpa majikan utama atau pelaku usaha mandiri berhak mendapatkan subsidi 10.000 dolar Taiwan per bulan selama 3 bulan. Namun kualifikasi ini justru tidak meliputi para nelayan, sehingga memicu ketidakpuasan pihak asosiasi nelayan. Tanggal 23 Kementerian Pertanian dan MOL memutuskan bahwa para nelayan berkualifikasi juga akan terangkum dalam kebijakan tersebut. Ada sekitar 80.000 hingga 100.000 nelayan yang memiliki kualifikasi dengan subsidi sebesar 2,4 hingga 3 miliar dolar Taiwan. Selain itu, dana bantuan ABK juga terbuka bagi para PMA. Selama pemilik kapal atau operator mengalami kendala usaha, setiap orang berhak mendapat subsidi 1.900 dolar Taiwan per bulan selama 3 bulan, sesuai dengan jumlah ABK asing yang dipekerjakan. Diperkirakan lebih dari 3.000 pemilik kapal akan mendapatkan manfaat tersebut.